Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PSD. Doa saya setiap saudara dimanapun saat ini berada yang melihat tayangan-tayangan ini selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, beberapa saat yang lalu saya mengupload video yaitu komentar dari saudara kita dari Muslim dengan mengatakan bahwa saya ingin melihat Pastor Andi Simon membangkitkan orang mati, dan itu menuai banyak komentar, baik itu dari saudara Muslim atau juga dari Kristen, ya, banyak tanggapan. Dan ada komentar yang sangat menarik, ya, yaitu dari Budaya Nusantara 3 hari yang lalu. Semoga ada orang yang sudah mati dibawa ke Pastor Andi Simon dan kuasa Tuhan terjadi hidup lagi. Tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Banyak sekali komentar ya saudara-saudara ya. Saya ingin menjawab pertanyaan ini. Kira-kira apakah saat ini seorang manusia biasa bisa membangkitkan orang mati? Ya. Kalau dari kalangan reform, kan tidak mungkin, saudara. Kita mengusir setan saja, mereka mengatakan bahwa itu dari kuasa setan, ya, atau paganisme. Ya, tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika Tuhan Yesus mengusir setan, ya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bahwa mengusir setan dengan kuasa setan dan kuasa Beelzebul, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah dan menghardik mereka. Nah, kalau saudara sering berkomentar bahwa PSD sudahlah, tidak usah diladeni kaum reform, oknum-oknum, menurut saya ini tidak ada sesuatu yang salah. Karena untuk menjawab pernyataan-pernyataan mereka selama ini. Buktinya saudara bahwa video saya ini mengcounter mereka itu baru bulan November 2021. Sekarang 2022. Dari sejak muda ST dan MYM menyinyir karismatik. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa karismatik paling benar dari semuanya. Cuma kalau saya pribadi melihat dan kita lihat dari buahnya, karismatik itu bertumbuh dengan pesat. Ada orang bertanya, memang kamu Kristen apa? Hanya ada 2, dari golongan Lutheran dan Calvin. Ya saya sih saudara dari golongan Alkitab, ya. Dan yang sesuai yang mendekati itu adalah karismatik. Saya tidak mau sepaham dengan tafsiran-tafsiran siapapun. Ada tafsiran Martin Luther benar, ada yang Calvin benar, tapi tidak semua benar. Ya. Yang paling sesuai menurut saya adalah ajaran karismatik. Ya. Kemudian kita belajar sendiri Alkitab. Tidak usah kita berteologi tinggi-tinggi sehingga kita melupakan esensi yang sebenarnya dari isi Alkitab. Kita baca Alkitab, saudara. Alkitab itu sudah sempurna dan sudah cukup untuk menjadi panduan dasar kita untuk menerima keselamatan, masuk surga. Ya. Nah, apakah memungkinkan orang mati bisa bangkit di era sekarang atau di abad sekarang? Oh, sangat. Dasar firman Tuhannya kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Tapi saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-12 saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat Yesus mendekati mau terangkat ke surga. Ya, seorang Filipus, Tuhan tunjukkan kepada kami siapa Bapa itu. Lalu Yesus mengatakan, Filipus,
sekian lama kamu bersama dengan saya dan kamu tidak mengenal aku. Jadi kalau seorang HTD yang sering mengatakan Bapa yang disembah oleh karismatik itu adalah Bapa iblis, itu salah, menyesatkan. Karena jelas di dalam Yohanes 14 ini, Bapa itu, jadi itulah Yesus sendiri. Ya, pesan saya kepada HTD, lihat Yohanes 14, jangan hanya penggal-penggal ayat. Ini jelas dikatakan di sini, itu kata Tuhan Yesus sendiri. Maka dalam Matius 6, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa. Tetapi sederhananya saudara, supaya kita tidak sulit untuk memahami, yaitu kita cukup percaya kepada Yesus Tuhan. Dia yang datang dari Elohim, mati dan bangkit untuk pengampunan dosa kita, dan kita akan diselamatkan. Simple. Sederhananya. Sehingga kita tidak usah berbelit-belit. Kita mau sembah Allah yang mana? Siapa Allah itu? Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Dia tahu jalan itu. Dan saudara percaya kepada Dia, engkau akan diselamatkan. Khususnya saudara Kristen yang ragu-ragu. Kita bisa lahir Kristen, tetapi hanya identitas. Saudara perlu menemukan, berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dilahirkan kembali, lahir baru. Dipulihkan, roh kita dipulihkan. Maka kita akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, jadi sangat bisa saudara, ketika seseorang itu membangkitkan orang mati, itu bisa. Dasarnya itu dalam Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata, bahkan kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Apakah bisa semua orang? Karunia, tergantung karunia Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberikan karunia itu kepada setiap orang. Dan menurut saya, pasti ada syaratnya saudara. Kalau untuk menjadi seorang kepercayaan presiden saja ada syaratnya, memenuhi spesifikasi, apalagi untuk membangkitkan orang mati, pasti ada syaratnya. Tuhan punya hak khusus kepada seseorang untuk memberikan tugas itu. Itu adalah karunia. Tetapi bukan berarti bahwa sekarang tidak bisa lagi. Bisa. Mujizatnya masih bisa terjadi. Ada banyak contoh-contoh yang kita lihat di dunia sekarang. Orang mengalami mujizat Tuhan. Tuhan berbicara kepada orang-orang dari seberang saudara kita. Bagaimana Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka. Sehingga mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Lewat Roh Kudusnya saudara. Saudara-saudara kita banyak dari Muslim yang percaya kepada Yesus. Dan tidak perlu harus mengikuti syarat teologi tinggi-tinggi untuk bisa percaya kepada Yesus diselamatkan. Karena kalau syarat seperti itu, saudara, tidak semua orang bisa masuk surga. Seperti pernyataan-pernyataan dari beberapa oknum reform. Firman Tuhan adalah dasar keselamatan kita. Kita percaya kepada Yesus, diselamatkan, dilahirkan kembali. Jadi, biarlah apa yang saya sampaikan kali ini memberikan pencerahan dan menjadi rema buat saudara semua untuk kita tetap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan luar biasa, tidak ada yang mustahil, berdoa sama Tuhan, minta karunia-Nya. Sehingga Tuhan memakai saudara, bahkan kita semua untuk kemuliaan Dia. Kita berdoa. Bapa, diberkati umat-Mu yang melihat tayangan ini, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Yang mencari kebenaran sejati, Tuhan datang dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelepasan. Yang dalam masalah keluarga saat ini Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Elohim di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.